Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Daniswa Tusuna dengan NIM 25034360841. Di sini saya akan mempresentasikan penerapan fisika dasar di bidang bioteknologi. Di sini saya akan mengambil tema tentang peran suhu ruang terhadap pertumbuhan bakteri. Selanjutnya, ini adalah daftar isi materi yang akan kita bahas, yaitu kita akan membahas pengertian, cara kerja, jenis bakteri berdasarkan suhu optimal, rumus, pengaruh suhu, pengaruh pertumbuhan bakteri, dan yang terakhir penerapan. Konsep fisika temperatur dalam bioteknologi bakteri. Nah, di dalam fisika, suhu adalah ukuran energi kinetik rata-rata partikel. Suhu adalah faktor fisika utama yang memengaruhi pertumbuhan dan metabolisme bakteri dalam bioteknologi. Sedangkan di bioteknologi sendiri itu berasal dari kata bio yang artinya makhluk hidup dan juga teknologi. Jadi pengertian bioteknologi adalah pemanfaatan makhluk hidup secara utuh maupun bagian-bagiannya untuk menghasilkan atau memodifikasi produk yang bermanfaat melalui cara prinsip atau teknologi tertentu. Pemahaman tentang bagaimana suhu itu mempengaruhi aktivitas biologis mikroorganisme yang sangat penting dalam berbagai aplikasi bioteknologi. Contohnya seperti fermentasi, produksi enzim, dan rekayasa genetika. Nah, mengapa sih mikroorganisme itu bergantung pada suhu? Nah, mikroorganisme itu sangat bergantung pada suhu lingkungannya karena suhu yang tepat itu akan mempercepat metabolisme dalam pembelahan sel. Secara singkatnya, ketika suhu itu meningkat, partikel bergerak lebih cepat, sehingga energi kinetik naik dan laju tumbukan antar molekul juga meningkat. Sedangkan ketika suhu rendah, partikel yang berada di dalam bakteri tersebut bergerak lambat, sehingga reaksi yang ada di dalam bakteri juga akan melambat. Selanjutnya adalah jenis bakteri berdasarkan suhu optimal. Yang pertama ada bakteri psikrofil. Psikrofil itu tumbuh optimal di suhu rendah antara 0 derajat sampai 20 derajat Celcius. Selanjutnya ada bakteri mesofil, itu tumbuh optimal di suhu sedang sekitar 20 sampai 45 derajat Celcius. Yang terakhir bakteri termofil itu tumbuh optimal di suhu tinggi sekitar 45 derajat hingga 65 derajat Celcius. Selanjutnya ada bakteri ekstrim termofil dan hipertermofil. Nah, bakteri ini itu tumbuh di suhu yang sangat tinggi, sekitar 65 derajat Celcius ke atas, atau bahkan di atas 90 derajat Celcius. Ini merupakan rumus pengaruh suhu terhadap laju pertumbuhan bakteri. Nah, laju pertumbuhan bakteri M itu berhubungan dengan suhu ruang T melalui model regresi linier sederhana dari akar kuadrat laju pertumbuhan sebagai fungsi suhu. Dengan rumus akar M sama dengan BT plus C ini, kita dapat menjelaskan bahwa akar M itu adalah akar kuadrat dari laju pertumbuhan bakteri. Sedangkan T adalah suhu derajat Celcius, B adalah koefisien slope regresi, yang C adalah intercept atau nilai saat suhu T sama dengan 0. Nah, suhu minimum bakteri itu dapat dihitung dengan T0 sama dengan min C per B, dengan T0 adalah suhu di mana laju pertumbuhan M sama dengan adalah 0. Selanjutnya adalah pengaruh suhu. Nah, pengaruh suhu ini terjadi ketika suhu naik itu meningkatkan energi kinetik molekul, mempercepat reaksi kimia metabolisme dalam bakteri. Namun, jika suhu melebihi batas maksimum, protein dan enzim di dalam bakteri tersebut akan mengalami denaturasi atau rusak, sehingga menghambat pertumbuhan, bahkan menyebabkan kematian dari bakteri tersebut. Selanjutnya adalah ketika pengaruh suhu turun akan memperlambat laju reaksi enzimatik di dalam bakteri sehingga pertumbuhan bakteri melambat atau terhenti.
Nah, ini merupakan tabel pengaruh pertumbuhan bakteri pada aktivitas enzim dan juga pada membran sel. Nah, ketika dalam suhu optimal pada aktivitas enzim, molekul enzim dan substrat atau bahan yang diubah oleh enzim itu berada pada tingkat yang ideal, sehingga memaksimalkan tumbukan dan pembentukan produk. Nah, untuk lipid di membran, untuk membran sel itu lipid di dalam membran sel itu memiliki tingkat fluiditas atau kelenturan yang pas. Pada aktivitas enzim di suhu dingin, molekul-molekul bergerak lebih lambat, metabolisme bakteri terhambat, dan pertumbuhannya melambat atau bahkan berhenti total. Sedangkan di suhu dingin pada membran sel, lipid di membran sel menjadi kaku, mengurangi fluiditas membran, mengganggu transportasi molekul, dan menghambat fungsi sel secara keseluruhan. Saat suhu panas pada aktivitas enzim mulai denaturasi atau rusak. Bentuk enzim yang berubah atau rusak ini membuatnya tidak bisa lagi mengikat substratnya. Sedangkan pada membran sel di suhu panas, lipid di membran sel menjadi terlalu cair atau bahkan meleleh, tidak dapat lagi melindungi sel sehingga menyebabkan isinya bocor keluar dan akhirnya sel dari bakteri tersebut mati. Nah, kita bisa lihat di dalam penerapan atau contoh dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa lihat pada produk susu. Susu akan cepat basi kalau dibiarkan di suhu ruang. Contohnya di suhu yang panas, susu tersebut akan cepat basi. Tetapi kalau kita simpan di dalam kulkas dengan suhu yang lebih rendah, yang lebih dingin, bakteri-bakteri di dalam suhu akan terhambat dan tidak mengalami pertumbuhan, sehingga susu akan lebih awet jika ditaruh di dalam kulkas dengan suhu yang lebih rendah. Seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.